Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Oke, sudah pada makan? Ya, nih kalau siang-siang tuh pasti hawanya ngantuk. Gitu ya. Ya silakan kalau ada yang mau sambil ngemil, makan permen, sambil minum, ya apa-apa ya. Kita lanjutkan ya pembahasan kita pada hari ini. Kita masuk ke building block yang ketiga ya, yaitu channel. Building block yang tiga channel atau lengkapnya sebetulnya adalah distribution channel. Ya, distribution channel. Ya, singkatnya distribution channel adalah cara kita ya untuk menjangkau customer segment, ya, menyampaikan value proposisi kita kepada pelanggan. Hanya di awal kita sudah menentukan customer segmennya siapa. Ya, kita sudah menentukan kan customer segmennya usianya berapa, jenis kelaminnya apa, kebiasaan bagaimana, hobinya, menentukan value proposition, ya kan, apa yang mau kita tawarkan, nilai apa yang mau kita unggulkan, ya. Nilai itu harus kita sampaikan kepada pelanggan kita. Bagaimana cara menyampaikannya? Ya tentu memerlukan sarana, memerlukan alat atau perantara, yaitu dengan channel, lewat channel distribution. Ya. Channel distribution itu bisa apa aja? Bisa offline, bisa online, bisa toko, bisa website, dan sebagainya. Ya, berbagai macam cara yang memungkinkan kita menyampaikan value produk kepada pelanggan kita. Itu yang disebut dengan channel distribution. Nah, channel bisa kita bagi ya berdasarkan beberapa kategori, ya, beberapa tipe. Yang pertama adalah berdasarkan kepemilikan. Ya. Berdasarkan kepemilikan, channel bisa kita bagi menjadi channel milik sendiri dan channel milik orang lain. Ya, jadi kalau kita baru memulai, mungkin kita nggak punya cukup modal, kita belum bisa buka toko sendiri, misalkan kita belum bisa buka outlet atau kios sendiri, kita bisa pakai atau sewa punya orang lain, ya kan? Kita bisa numpang di orang lain. Jadi nggak harus mulai dari milik kita. Kita bisa memanfaatkan milik orang lain. Ya, kita bisa sewa, kita bisa pinjam dan sebagainya. Ya. Lalu berdasarkan metode distribusinya, ya ada metode distribusi langsung dan ada metode distribusi tidak langsung. Ya, metode distribusi langsung tuh maksudnya kita sebagai produsen berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Kita berjualan misalnya pakai gerobak, nah itu kan kita ketemu langsung kan dengan pelanggan kan. Itu namanya metode distribusi langsung. Kita buka toko ya, atau kita bikin website pribadi ya, bikin website sendiri ya. Kemudian ya pelanggan beli melalui website kita. Nah, itu adalah contoh metode distribusi langsung. Atau metode distribusi tidak langsung. Kalau tidak langsung berarti dari produsen dia nggak langsung bertemu dengan pelanggan, tapi melalui perantara. Ya, perantaranya bisa distributor misalnya. Kalau di bawah distributor ada agen, ya, di bawah agen nanti ada reseller gitu ya. Nah, jadi pelanggan belinya itu nggak langsung ke kita, nggak langsung ke produsen atau ke business owner, tapi belinya ke agen dulu atau beli ke reseller dulu, reseller belinya ke agen belinya ke distributor. Ya. Itu namanya penjualan metode distribusi tidak langsung, berjenjang metode distribusinya. Ya. Lalu kalau kita bagi lagi channel-channelnya macam-macam ya. Ini contohnya misalkan channel distribution Salesforce. Salesforce itu
penjualan langsung menggunakan tenaga sales. Ya, mungkin kalian sering lihat ya, misalkan kalau di mall-mall gitu kan masih banyak tuh ya sales-sales yang berkeliaran nawarin rokok ya, nawarin produk apa, produk baru dan sebagainya gitu ya. Kalau ada orang disamperin gitu ya, mau coba tester dan sebagainya, itu namanya sales force. Atau kalau kalian sering di rumah tuh ada masih ada tuh kayak Yakult ya. Yakult itu kan brand besar sebetulnya ya. Brand besar yang ada di TV, ada di supermarket, ada di minimarket, ada di warung, agen-agen ya, tapi dia masih tuh memanfaatkan metode Salesforce ya. Ada salesnya yang keliling-keliling masih. Ibu-ibu pakai baju eh, apa? Kotak-kotak ya, kotak-kotak merah putih gitu. Keliling-keliling naik sepeda, nawarin Yakult ke rumah-rumah gitu ya. Itu namanya Salesforce. Ya, walaupun Yakult kalau kita lihat kan sudah besar ya, sudah brand yang sangat terkenal gitu, tapi dia masih menggunakan metode Salesforce. Dan ya metode ini sekarang juga jadi satu metode yang banyak dipakai oleh produk untuk menjangkau pelanggannya. Ya, contohnya seperti minuman Haus. Ya, Haus itu dulu kan dibukanya, dijualnya di awal-awal pakai lewat reseller, lewat franchise kan, ada gerai-gerainya gitu ya. Sekarang Haus juga dijual keliling. Ya, dijual keliling tuh, pakai gerobak. Ya, pakai motor atau sepeda gerobakan gitu ya. Dijual keliling. Kopi kenangan juga. Ini merupakan strategi perusahaan untuk menjangkau pelanggannya. Di mana sekarang kondisi ekonomi melemah, ya daya beli masyarakat turun, sehingga perusahaan itu harus proaktif untuk mendatangi pelanggannya. Dia nggak bisa lagi mengharapkan nunggu di outlet lalu ada pelanggan datang gitu ya, beli gitu. Nah, sekarang mereka yang harus mendatangi pelanggan. Makanya sekarang banyak yang mulai beralih ke metode Salesforce. Yang awalnya nggak pakai Salesforce, sekarang pakai Salesforce. Indomaret atau Alfamart ya, suka keliling-keliling kan ke rumah-rumah, nawarin produk, nawarin belanja gitu ya. Apalagi yang pakai Salesforce, internet ya, sales internet tuh. Wah, itu di rumah tuh dalam satu hari mungkin bisa 2-3 sales yang lewat tuh. Ada IndiHome lah, ada ada Bali Fiber lah, ada Oksigen, sebetulnya lewat terus ya, nawarin internet gitu ya. Oh, udah pasang internet belum Pak gitu dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah web sales ya. Web sales ini yang penjualan melalui website, yang bikin website sendiri, bikin toko online, yaitu penjualannya langsung dan milik sendiri. Oh, ini own store juga harusnya milik sendiri ya. Own store itu harusnya milik sendiri dan penjualannya langsung. Ya. Dia buka toko online sendiri atau buka toko offline sendiri di pinggir jalan gitu, itu namanya own store. Ya. Kemudian partner store. Partner store ini kita berjualan tapi pakai toko punya orang lain atau pakai platform punya orang lain. Misalnya kita nitip jual. Ya, kita punya produk, lalu kita jual, ada toko yang rame gitu ya, kita nitip jualan di toko tersebut. Ya, atau kalau di kampus tuh dulu biasanya kita nitip jualan di Kopma. Ya, masih ada nggak Kopma itu? Koperasi mahasiswa masih ada nggak sih? Ada nggak Kopma? Kalian pernah dengar nggak Kopma? Iya Pak, ada Pak, masih ada Pak. Masih ada? Masih jualan? Kalau yang minimarket yang pas mau masuk ke TGP itu apa namanya? Koperasi Itu bukan? Omi Pak, beda itu Pak. Itu Omi. punya Indogrosir kalau nggak salah. Oh itu di luar, bukan punyanya PNJ itu. Bukan punya PNJ. Bukan, Pak. Bukan. Saya kira punya PNJ itu. Ya. Kalau Kopkar, Koperasi Karyawan yang di dekat Kantek masih ada nggak? Masih, Pak. Masih. Ya kan kalau dulu tuh
anak TGP itu sering tuh nitip jualannya di Kopma. Kita dulu biasanya bikin stiker, ya himpunan gitu bikin stiker, kita titip jualan di Kopma. Ya stiker jurusan, stiker-stiker apa gitu ya yang menarik. Kita titip di Kopma, nanti kalau ada orang beli kita dapat kita sistemnya konsinyasi. Jadi bagi hasil sama Kopma. Itu dulu tuh paling laku itu ya stiker We Are di Yellow Jacket gitu ya. Padahal anak Poltek tapi pakai stikernya We Are di Yellow Jacket. Logonya logo Makara UI yang Poltek UI itu yang warnanya oranye kuning. Ya. Tapi lambang Makara yang 3/4-nya warna oranye, 1/4-nya warna kuning. Gitu tuh dulu. Ya nitipnya ke Kopma. Kita hanya punya produk makanan misalnya. Ya kita titip di warung, kita titip di toko, ya itu namanya partner store. Kita kerjasama dengan partner. Contohnya toko oleh-oleh juga gitu ya. Toko oleh-oleh kan itu konsepnya sebenarnya nitip ya. Produsen oleh-oleh yang bermacam-macam itu dia nitip di satu toko oleh-oleh yang rame gitu ya. Wholesaler itu ya apa namanya grosiran ya. Kemudian bagaimana cara menentukan channel? Ya, cara menentukan channel ya yang pertama adalah pasti kita harus identifikasi customer segmennya. Ya. Dari customer segmennya kalau sudah jelas customer segmennya siapa, lalu di mana mereka itu bisa kita jangkau. Misalnya kita jualan baju dengan customer segmen misalkan perempuan usia 18 sampai 30 tahun. Ya di mana tuh perempuan usia 18 sampai 30 tahun biasa berbelanja. Nah, misalnya apakah di offline? Kalau di offline di mana? Di pasar kah atau di toko? Kalau di pasar misalkan di pasar tradisional atau di mall, ya kan? Kalau di online misalnya di website kah atau belanjanya lewat apa namanya? Lewat marketplace. Nah, marketplace-nya yang mana nih? Yang hijau, yang merah, atau yang kuning, oranye? Nah, kan banyak tuh. Ya, jadi ketika kita sudah menentukan customer segment, ya disitulah kita bisa menentukan channelnya apa. Karena kita tahu di mana customer segment kita itu berada, di mana customer segment kita itu biasa belanja. Ya kan, makanya di customer segment itu penting untuk menentukan aspek psikografi kan, kebiasaannya di mana dia belanja, ya kebiasaannya kapan dia belanja, karena itu semua akan menentukan channel distribusi kita. Lalu bagaimana cara jangkaunya? Kita udah tahu nih dia adanya di marketplace misalkan. Bagaimana cara kita jangkau? Ya misalnya dengan kasih promo atau kasih free ongkir. Misalkan customer kita, customer segmen kita itu karakternya orang-orang yang suka dikasih free ongkir. Berarti kita jualannya di mana? Kalau karakternya suka dikasih free ongkir. Di Shopee, Tokopedia, atau Lazada? Kalau customer kita sukanya free ongkir, itu cocoknya kita jualan di mana? Di Shopee, Tokopedia, atau Lazada? Shopee, Pak. Shopee. Ada yang jawab selain Shopee? Pak. Hah? TikTok Shop. TikTok Di Shop memang TikTok, ngasih Pak. ongkir? Ngasih Pak, sering Pak. Ngasih. Saya baru sekali 2 kali kayaknya belanja di TikTok Shop. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu yang value proposisinya adalah gratis ongkir itu Lazada. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Nah, jadi sekarang yang value-nya pengiriman cepat gratis ongkir tuh itu Lazada. Kalau dulu memang Shopee. Jadi kalau ada yang jawab Shopee itu sebenarnya agak ketinggalan tuh, ya. Karena Shopee itu sekarang value-nya udah bukan lagi gratis ongkir sebetulnya. Apa value-nya Shopee sekarang?
Apa value-nya Shopee apa sekarang? Iklannya Shopee gimana? Shopee 10-10 Brand COD. Festival. Promo brand terbesar hanya 1 hari. Promo puncak 10 Oktober. Nikmati gratis ongkir Rp0. COD cek dulu, di mana pembeli dapat mengecek paket terlebih dahulu sebelum membayar ke kurir. Dan jika pesanan tidak sesuai, pembeli bisa langsung mengembalikan barangnya kepada kurir yang bersangkutan. Kini telah hadir Shopee COD cek dulu. Buka paket, cek dulu, baru bayar. Itu sekarang Shopee sekarang yang ditawarkan oleh Shopee bukan gratis ongkir lagi, tapi COD cek dulu. Ya, Shopee COD cek dulu. Mana ya iklannya? Ini biar nggak ngantuk aja kalian nonton iklan. Dia udah jam-jam rawan ya. Ya. Shopee COD. Ada yang baru. COD cek dulu. Buka paketnya, boleh cek dulu. Baru bayar di tempat. Shopee COD. Ada yang baru. COD cek dulu. Buka paketnya, boleh cek dulu. Baru bayar di tempat. Shopee COD cek dulu. Buka paket, cek dulu, baru bayar. Shopee. Oke. Dulu yang diunggulkan gratis ongkir. Ya, tapi kalau sekarang Shopee COD cek dulu. Ya, dulu cek dulu. Kalau cek dulu itu sebenarnya dulu awalnya itu yang pakai pertama kali justru jadi ID. Ya. Tapi jadi ID kemudian salah, sebentar. Oke. Dulu cek dulu itu si JDID ya. Dia value-nya itu dijamin ori. Jadi kalau kita beli barang itu bisa dicek dulu, kalau kita nggak suka bisa dibalikin. Gitu. Tapi JDID kemudian bangkrut. Sekarang Shopee pakai ambil value itu ya. COD cek dulu, kemudian ya banyak juga yang komplain, terutama seller ya. Seller tuh banyak yang komplain karena mereka banyak dirugikan ya ketika barang udah dibuka terus tapi dibalikin lagi. Nah, kita nggak tahu nanti Shopee akan merubahnya atau gimana. Gitu. Yang jelas ya itu sekarang strateginya Shopee seperti itu gitu ya. Nah, kita harus tahu tuh bagaimana cara menjangkau mereka sekarang. Strateginya apa? Ya, kalau customer kita sukanya COD, ya berarti kita harus jualannya di Shopee. Gitu. Kalau sukanya gratis ongkir, ya jualannya sekarang di mana? Di Lazada. Ya. Kalau suka yang murah di mana misalnya? Atau saya di TikTok Shop, saya belum terlalu menyelami gitu ya, baru coba satu kali saya check out lewat, satu kali atau dua kali ya, baru 2 kali check out di TikTok Shop. Ya belum terasa tuh value-nya apa tuh belum terasa gitu ya. Nah kemudian bagaimana channel tersebut terintegrasi? Ya.
bagaimana channel tersebut terintegrasi dan mana yang paling bekerja dengan baik. Begini contohnya. Kalau misalkan kita punya toko online ya, kita punya toko online misalnya. Kemudian kita punya akun Shopee, kita punya toko di Shopee. Ya. Maka pastikan ya toko online kita itu bisa terintegrasi dengan Shopee. Ya, misalnya dalam hal stok lah misalnya ya. Misalkan kita punya stok 100, lalu ada orang belanja di toko online kita 10. Nah, berarti kan stok kita berkurang tuh. Ya, stok kita berkurang jadi 90 kan. Nah, di Shopee otomatis stoknya juga harus berkurang. Karena kalau stok yang nggak berkurang, nanti kalau ada orang yang check out 100, nah berarti kan akan kurang tuh, nggak bisa dipenuhi kan. Nah, sehingga harus ada integrasi antara toko online dengan Shopee kita misalnya. Misalnya kita punya beberapa channel misalnya, kita punya toko offline, ya toko offline kita ya dengan toko online kita itu juga harus bisa terintegrasi. Ya stok di gudang offline kita harus sama dengan stok di toko online, harus sama dengan stok di Shopee dan sebagainya. Ya makanya sekarang banyak tuh tools untuk sinkronisasi stok gitu ya. Jadi cukup setting stok, maka di satu tempat, maka semuanya akan sama berubah. Terus kemudian mana yang bekerja paling baik? Ya dari sekian banyak channel, kita mungkin punya banyak channel, kita harus identifikasi mana channel yang bekerjanya paling baik. Ya sehingga dari situ kita bisa memutuskan mana channel yang akan kita optimasi. Ya mana channel yang bisa kita optimasi ya. Mana yang paling menguntungkan buat kita. Apalagi kalau kita baru memulai ya dengan modal yang terbatas, ya kita mulai dengan sumber daya yang terbatas, ya pastinya kita akan nggak bisa optimasi di semua channel, gitu ya. Keterbatasan SDM, keterbatasan waktu dan sebagainya. Mau nggak mau kita harus pilih mana channel yang paling optimal bagi kita, ya. Entah di Shopee misalnya atau di Tokopedia atau di mana gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang mana yang paling hemat biayanya. Ya misalkan di Shopee ada biaya admin, ada biaya penanganan, ya di Tokopedia juga ada biaya admin gitu ya. Kita bandingkan tuh. Mana yang paling hemat bagi kita, yang paling menguntungkan bagi kita itu yang mana. Ya sehingga ya kita bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Ya jangan kita pakai semuanya, kita pilih semua channel dan semua channel itu membebani kita pada akhirnya. Ada biaya admin, biaya potongan segala macam gitu ya. Yang akhirnya nanti cost produksi kita, biaya harga jual kita nggak bisa menutupi cost produksinya. Ya karena terlalu banyak biaya-biaya tambahan dari channel-channel yang kita pilih. Ya kita harus selektif. Ya, mana yang paling hemat biaya. Ya, kemudian mana channel yang bisa kita integrasikan dengan rutinitas pelanggan. Ya, makanya tadi kita harus tahu pelanggan kita itu rutinnya di mana belanjanya misalnya. Dia biasanya belanjanya di mana. Jadi jangan sampai misalkan pelanggan kita biasanya beli di Shopee, misalnya, tapi kita nggak punya akun Shopee. Kan pelanggan akan tanya tuh biasanya, ada link Shopee-nya enggak gitu, ada link Tokopedia-nya enggak, misalnya gitu kan tuh mereka biasanya akan tanya gitu kan kalau kita jualan kan. Gitu kan mungkin di antara mereka ada yang nggak suka atau ada yang khawatir gitu ya kalau misalkan belinya langsung, maunya lewat marketplace. Karena kalau misalkan takut ketipu dan sebagainya gitu ya. Nah, kita harus pilih tuh mana yang bisa kita integrasikan. Ya, mana yang bisa kita integrasikan dengan rutinitas pelanggan kita. Kemudian yang berikutnya adalah digital marketing channel, ya digital marketing channel. Karena ya mau nggak mau nih sekarang kita ada di eranya digital gitu ya. Kita ada di industri 5.0 di mana ya
internet cepat itu menjadi salah satu kebutuhan. Ya sekarang orang udah ya sudah tidak terpisahkan kehidupannya dari internet ya. Maka pemasaran kita juga harus sudah mengakuisisi pemasaran digital. Ya channel digital marketing kita mau nggak mau harus kita aktifkan. Kita punya toko offline, ya kita punya toko online. Ya kita jualan di offline, kita harus juga jualan di online. Ini ada sebuah keniscayaan hari ini gitu ya. Nah, apa saja di digital marketing? Ya kalau dibagi secara garis besar itu sebenarnya ada 8 jenis ya, aktivitas digital marketing. Mulai dari sosial media marketing. Sosial media marketing misalnya kita jualan di Instagram, jualan di Facebook, TikTok, ya itu sosial media marketing. Termasuk di WhatsApp juga sosial media marketing. Lalu yang berikutnya adalah misalnya kita berikutnya Google AdWords. Google AdWords itu iklan ya, iklan di Google. Ya kita beriklan di Google itu namanya Google AdWords. Ya sering kan kalau kita mencari sesuatu di Google, pasti yang muncul pertama paling atas itu adalah iklan, sponsor. Ya, sponsor tulisannya, ya beriklan. Kemudian yang berikutnya affiliate marketing. Ya, affiliate marketing ini ya contohnya sekarang banyak ada Shopee affiliate, ada TikTok affiliate, itu affiliate marketing. Di mana dia menyebarkan link, kemudian kalau ada orang yang mengklik link tersebut, dia akan dapat komisi, gitu ya. Nah, ketika orang mengunjungi link tersebut, cookies-nya itu tertanam. Nah, ketika cookies-nya sudah tertanam, next ketika dia beli produk, maka orang yang menyebarkan link tadi akan dapat komisi. Nah, ini sekarang Shopee affiliate makin tak terkendali, gitu ya. Banyak orang main Shopee affiliate tapi nggak bertanggung jawab. Ya, dia asal nyebarin link, ya kontennya banyak yang misleading, judulnya clickbait ya, judulnya apa, kemudian copywritingnya apa, nanti di bawahnya ada tuh shopee.ee linknya gitu ya. Nah pas kita klik ternyata nggak nyambung ya, ada yang video fotonya produknya apa, tapi pas kita klik link ternyata foto videonya beda ya. Itu di TikTok juga banyak tuh yang model seperti itu ya, produk yang diiklanin sama link foto produk yang ditampilkan sama link yang diiklankan nggak sama gitu ya. Itu ya contoh-contoh affiliate yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Nah makanya kemudian Shopee juga semakin ketat kan, banyak affiliate yang caranya seperti itu kemudian di banned ya akunnya, yang ada yang giliran di banned baru marah-marah gitu ya. Masih ada uangnya lah, belum dicairin gitu, masih ada puluhan juta, karena penghasilan dari Shopee affiliate itu besar loh ya, walaupun satu produk mungkin dapat hitungan 1.000-2.000 gitu ya, tapi ada yang dapat sampai sebulan tembus 50 juta itu ada gitu. Tiba-tiba di banned baru marah-marah gitu ya. Ya namanya dia numpang di platform orang ya harus siap-siap menerima resiko ya. Oh ya tadi ya bicara tentang platform, jadi ada milik sendiri, ada milik orang. Nah, kalau kita jualan di marketplace, itu kita jualan di platform milik kita apa di platform milik orang? Ya, kita jualan di platform milik orang. Tandanya gimana kalau platform itu milik orang? Tandanya adalah ketika kita tidak punya hak apapun untuk menentukan kebijakan. Ya, kebijakan itu ditentukan oleh si pemilik platform. Shopee misalnya, ya dia bisa aja sewenang-wenang naikin biaya admin, nambahin ada biaya biaya layanan misalnya, terus ya tiba-tiba ngebanned, tiba-tiba rating kita diturunin misalnya, tiba-tiba dapat penalti ya, sesuka hati dia tuh. Kenapa? Karena ya dia pemilik platform, kita cuma sebagai user. Yang namanya user ya kita harus patuh taat sama si pemilik platform gitu ya. Kita harus patuh taat sama si pemilik platform. Jadi kita nggak pernah punya kuasa tuh atas platform tersebut ya kan. Tiba-tiba produk kita sepi gitu ya, tiba-tiba akun kita di banned dan sebagainya, itu ya suka-suka si pemilik platform. Makanya saya selalu bilang
ya sekecil apapun ya, kita harus punya platform sendiri. Ya, kita harus jualan di channel milik kita sendiri walaupun itu kecil. Ya, misalkan kita bikin website ya, atau kita bikin toko online, atau kita minimal kalau nggak bisa toko online kita bikin landing page, ya kan? Walaupun itu kecil, ya sekecil-kecilnya toko online atau landing page kita itu punya kita sendiri. Sebesar-besarnya kita punya akun di Shopee, toko di Shopee misalnya, udah star seller misalnya, itu tetap punya orang lain gitu. Platform itu tetap punya orang lain. Tiba-tiba akun star seller kita di-banned, habis kita. Gitu, ada kasus waktu itu ketika TikTok Shop tiba-tiba di-banned. Pemerintah kan waktu itu pernah kan memban TikTok Shop kan. Waktu belum izinnya belum clear tuh, belum kerjasama dengan Tokopedia, sekitar tahun lalu ya, sekitar Oktober tahun lalu tuh, TikTok Shop di-banned. TikTok Shop di-banned, itu ada perusahaan, ada bisnis yang mengandalkan cuma TikTok Shop doang. Akhirnya karyawannya habis, harus di-cut semuanya gitu ya, produknya, karena nggak ada penjualan lagi gitu. Nah, itulah dampak kalau misalkan hanya mengandalkan satu platform, dan itu platform milik orang. Makanya sekecil apapun, kita harus punya platform milik kita sendiri, entah itu website, ya entah itu landing page dan sebagainya, sehingga ketika terjadi sesuatu kita ada backup. Dan yang terpenting adalah akuisisi data. Ya, di marketplace itu sebesar apapun penjualan kita, data itu bukan milik kita. Data itu milik platform. Kita harus lakukan backup data manual. Kita harus ambil data itu secara manual. Kalau kita mau punya data pelanggan, padahal database pelanggan itu adalah nyawa ya. Kalau di digital marketing, kita harus punya database pelanggan. Kalau kita punya database pelanggan, itu mau kita bikin apa aja tuh enak. Kita mau bikin program, mau bikin promosi dan sebagainya enak berdasarkan database pelanggan. Oke. Ya itu tadi sedikit bahas tentang kepemilikan. Lalu yang berikutnya email marketing ya, ini salah satu aktivitas digital marketing yang cukup tua, cukup lama, tapi sampai sekarang masih eksis. Ya untuk produk-produk profesional itu masih tuh pakai email marketing. Ya penawaran-penawaran lewat email, ya promosi-promosi event, promosi tiket dan sebagainya itu masih banyak lewat email marketing. Artinya masih ada orang yang buka email. Walaupun mungkin sedikit orang hari ini yang buka email. Kebanyakan seringnya apapun komunikasi lewat WhatsApp. Buka WhatsApp, kirim file sekarang lewat WhatsApp gitu ya. Tapi masih ada ternyata orang yang kirim file, yang sering komunikasinya lewat email. Biasanya ya orang-orang yang pekerja kantoran ya. Kalau pekerja kantoran masih komunikasi formal lewat email. Berikutnya adalah search engine optimization. Ya, search engine optimization ini maksudnya optimasi pencarian. Ya, ketika kita ketik kata kunci tertentu, ya maka akan muncul di baris pertama di mesin pencari, misalnya Google, di Yahoo, di Bing, ya di Yandex gitu ya. Ketika diketik kata kunci tertentu, maka yang muncul adalah website kita misalnya atau produk kita. Nah, itu adalah bentuk search engine optimization, ya SEO. Ya, optimasi SEO ini dibagi dua nih, ada optimasi off page, ada optimasi on page. On page itu optimasi di dalam halamannya, dalam websitenya, misalkan template-nya yang friendly, terus kemudian fast loading gitu ya, tag-nya, artikelnya, ya mengandung keyword dan sebagainya. Kalau off page itu seperti backlink, ya kita nyebarin backlink di website orang lain, di website berita dan sebagainya supaya orang banyak mengklik mengarah ke website kita gitu ya, off page. Ya. Kalau kita cek misalnya ya. Misalkan ya, kita cek di Google misalkan. Di Google misalkan kita cari jam dinding custom. Jam dinding custom, yang pertama kali muncul apa?
Oh ini sih, sorry. Oke, yang pertama kali muncul adalah sponsor, ya. Sponsor ini adalah konten-konten yang bersponsor. Nih, ya. Ini website-website yang dia iklan AdWords tadi ya, iklan AdWords. Kemudian berikutnya adalah image. Nah, image yang ditampilkan ini juga adalah image dari yang awalan tadi ya, yang bersponsor dari marketplace dan sebagainya. Nah, setelah image, yang ketiga baru marketplace. Ya, Shopee, ya, Tokopedia, ya ini adalah marketplace nih, ya website marketplace. Ya. Yang keempat itu adalah Google Map, ya Google My Business. Ya, yang ditampilkan yang keempat adalah Google My Business. Nah, kita lihat kalau kita masukkan kata kunci jam dinding custom, ya, maka kalau di Google My Business yang paling atas adalah jual jam dinding custom Jakarta gratis desain. Nah, ini adalah bisnis saya, gitu ya. Ini alamat rumah saya nih. Nah, itu salah satu optimasi yang saya lakukan. Jadi saya main di Google My Business. Ini satu produk. Nah, ada beberapa produk lain yang juga masuk di pencarian pertama, gitu ya. Di kata kunci jam dinding custom. Ya, kalian bisa cek. Itu namanya SEO, Search Engine Optimization. Bisa SEO website, bisa SEO gambar, bisa SEO dari marketplace, bisa SEO dari Google My Business. Gitu. Kemudian konten marketing ya. Konten marketing ini teknik marketing dengan memanfaatkan konten seperti video, foto gitu ya. Nah, ini sekarang eranya konten marketing. Orang marketing dengan konten. Jadi nggak to the point jualan barang A, spesifikasinya bla 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 gitu ya, harganya sekian. Sekarang orang jualan kayak gitu caranya. Sekarang marketing itu caranya pakai konten marketing. Ya. Pakai konten marketing, dia jualannya seperti itu. Contohnya, nah saya suka nih di ini Facebook saya ini. Nah, saya suka iklannya Exabit. Ya, Exabit ini provider hosting ya. Nah, ini saya suka banget nih sama Exabit. Konten-kontennya. Konten-konten iklannya tuh konsepnya itu keren. Enggak suaranya sih. Ya.
Oke. Ya sekarang kalau eranya orang marketing itu pakai konten gitu ya, nggak cuma langsung bikin katalog, share nih produk, foto produknya, deskripsinya sekian-sekian, harganya sekian gitu ya. Sekarang nggak kayak gitu. Sekarang eranya orang kalau bikin promosi atau marketing itu dia pakai konten. Jadi kalau di influencer tuh yang bagus tuh menurut saya siapa? Dentsu ya. Konsepnya Dentsu tuh bagus tuh kalau bikin konten. Ya konten marketing itu bagus tuh. Kadang nggak bisa diduga nih sebenarnya dia jualan produk apa gitu. Atau akhirnya endingnya seperti apa tuh nggak bisa kita duga tuh, di luar dugaan gitu. Jadi nggak to the point jualan produk apa gitu ya, di awal langsung tiba-tiba jualan produk gitu kan, tiba-tiba endorse atau review produk, nggak seperti itu. Sekarang eranya era konten marketing. Nah kemudian ya yang berikutnya influencer marketing. Ya tadi ya sudah disinggung sedikit. Kita memanfaatkan orang ya, yang populer ya, untuk mengendorse produk kita. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan salah pilih ya. Bedakan antara influencer dengan key opinion leader. Ya. Semua endorser itu pasti influencer, tapi nggak semuanya key opinion leader. Key opinion leader itu adalah orang-orang yang memang punya concern di bidang yang spesifik. Ya, dia hanya bicara hal itu. Dia dikenal populer karena keahliannya di bidang tersebut. Nah, kalau influencer, ya itu biasanya hanya mengandalkan popularitas saja. Artis, misalkan selebgram, selebtalk, gitu ya. Akan hanya mengandalkan popularitas saja, karena dia punya follower yang banyak, ya. Dan dia tidak punya keahlian yang spesifik. Ya sekarang orang yang penting bisa joget-joget aja bisa jadi selebtalk gitu ya. Orang bisa joget-joget, jual tampang, ya jual foto atau video pakai baju yang terbuka sedikit aja udah bisa jadi orang terkenal sekarang gitu ya. Tiba-tiba masuk TV, diundang dan sebagainya, bikin aksi-aksi yang nyeleneh gitu kan, langsung diundang masuk TV. Ya sekarang eranya era seperti itu gitu ya, sehingga orang mudah sekali terkenal ya, orang bodoh pun bisa terkenal. Makanya jangan sampai salah pilih ketika kita mau mengendorse produk kita lewat influencer gitu ya. Kita harus identifikasi apakah segmennya sama dengan produk kita ya. Jangan sampai followernya ternyata besar, follower itu nggak jelas, nggak sesuai dengan customer segmen kita ya. Banyak juga yang pasang harganya gila-gilaan ya, untuk posting satu feed sekian juta misalkan, posting reels sekian juta, nanti di keep-nya cuma berapa hari gitu ya, sampai puluhan juta bahkan ada. Padahal followernya dia nggak sesuai dengan customer segmen kita, akhirnya kita rugi. Ya makanya harus identifikasi customer segmennya dengan benar. Kita lihat influencer itu punya follower yang sesuai dengan customer segmen kita atau enggak. Dan lebih bagus lagi kalau produk kita itu di-endorse oleh key opinion leader, bukan oleh influencer. Ya, key opinion leader itu orang-orang yang memang spesifik bicaranya ya tentang bidang tersebut. Followernya juga spesifik, orang-orang yang bidang yang menyukai bidang tersebut. Misalnya kita mau endorse produk kecantikan misalnya. Siapa nih? Ya, yang memang bicaranya itu concern tentang kecantikan doang gitu ya. Beauty vlogger misalnya. Atau misalkan Dr. Richard Lee ya, dulu kan Richard Lee itu kan hanya bicaranya tentang skincare gitu kan. Sekarang udah macam-macam tuh dia bicaranya. Kalau produk otomotif misalnya Fitra Eri ya, Omobi ya, tuh Ridwan Hanif ya, itu kan kayak opinion leader tuh di bidang otomotif. Ya kalau kita punya produk yang terkait dengan otomotif, kita bisa pilih dia. Gitu ya. Jadi jangan asal memilih influencer. Yang berikutnya adalah native advertising atau advertising secara umum ya. Periklanan secara umum lah semuanya masuk ke native advertising. Oke, lalu yang berikutnya adalah sales funneling ya. Kita harus
pahami bahwa yang namanya proses pemasaran ya distribution channel itu nggak akan bisa instan. Kita harus paham ada yang namanya sales funneling. Ya dari proses awal kita bangun awareness, ya ada konsep yang sederhana namanya AAIDA, awareness, attention, interest, desire, dan action. Nah ini kalau yang lebih panjang lagi ada ini ya, awareness, discovery, evaluation, intent, purchase, dan loyalty. Ya. Awareness itu kita bangun kesadaran pelanggan akan adanya produk kita. Kita bikin pelanggan itu ngeh dulu tuh sama produk kita. Oh ternyata ada akun toko Shopee yang ini loh gitu ya, yang jual produk itu loh, misalnya ini loh misalnya gitu ya. Oh ternyata produk itu dijual di Shopee loh misalkan. Oh ternyata produk itu ada di Instagram dan sebagainya. Itu kita bikin awareness dulu. Ya, kita prospek pelanggan, kita hadirkan kesadaran. Kemudian yang kedua adalah discovery. Ya, discovery pelanggan setelah muncul awareness, dia akan mencari tahu tentang produk kita. Ya, dia akan explore tuh. Ini spesifikasinya apa, deskripsi produknya apa, keunggulannya apa, kelemahannya apa gitu ya. Harganya berapa dan sebagainya. Sehingga nanti dia akan menjadi leads kita, menjadi calon pelanggan kita. Jadi kita meeting dengan dia, kemudian kita setelah dia mengenal produk kita tentukan kebutuhannya dia apa. Ya, kebutuhan dia apa nih yang paling dia butuhkan? Apakah dia butuh kualitas produk yang bagaimana? Dia mau beli produk yang harganya berapa? Ya, spesifikasi produk yang dia butuhkan yang seperti apa dan sebagainya. Setelah kita punya kita definisikan kebutuhan dari prospek kita, calon pelanggan kita, baru kita berikan penawaran. Kita tawarkan penawaran, ya harganya dan sebagainya. Ya, nah dari penawaran kemudian akan muncul obstacle, akan muncul hambatan, akan muncul feedback, intent. Oh ternyata, dia mau beli nih, saya mau beli tapi uang saya masih kurang sekarang. Nah apa yang bisa kita lakukan? Kita negosiasi. Oh nggak apa-apa Pak, uangnya kalau masih belum ada sekarang bisa bayar DP dulu misalnya, atau bisa dicicil dulu misalkan dan sebagainya. Nanti pelunasannya belakangan misalkan dan sebagainya. Itu adalah negotiation atau finalist proposal ya. Jadi kita negosiasi dulu. Ya, kemudian baru terjadi purchase, ya closing the deal. Kemudian terakhir yang paling penting adalah loyalty. Ya di ilmu pemasaran kita belajar tentang customer retention kan. Bagaimana supaya pelanggan setelah beli produk kita itu dia punya loyalitas terhadap produk kita. Ya, dari pelanggan berubah jadi langganan. Ya, jadi langganan tuh dia punya loyalitas tuh. Dia belinya selalu produk kita. Dan harapannya dari langganan dia berubah jadi promotor. Promotor itu adalah dia mempromosikan produk kita secara sukarela. Ya. Ketika ditanya produk apa yang bagus, maka jawabnya adalah produk milik kita. Itu namanya loyalty, itu muncul ke loyalitas. Ya. Loyalitas itu tergantung apa? Tergantung bagaimana kita mendeliver produk kita dengan baik atau tidak. Layanan kita baik atau tidak. Ya, after service kita baik atau tidak. Ya, sehingga muncul customer retention, customer yang berulang, yang jadi langganan, bukan sebaliknya jadi customer defection, customer yang kabur, yang kapok. Nah, kita harus pahami itu di dalam menentukan channel itu kita harus pahami alur berpikir atau perilaku konsumen sebelum menentukan pilihan. Di dalam channel-channel kita itu harus kita terapkan, ya kita terapkan tuh. Strategi sales funneling ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil minum sejenak. Silakan kalian yang mau minum, mau sambil ngemil terserah ya, supaya nggak ngantuk. Karena ini jamnya jam-jam yang sangat rawan.
Oke, nggak ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Kita lanjutkan kalau nggak ada. Oke, masih di digital channel ya. Nah, kita harus paham perilaku konsumen kita hari ini. Dia ada di mana? Mereka karakternya seperti apa? Yang suka dibeli apa? Gitu ya. Nah, ini salah satunya sering saya tampilkan adalah ini nih, data dari digital report. Jadi ketika kita mau menentukan channel, kita harus punya data. Ya, kita harus punya data pendukung. Misalkan kita bicara pembeli kita adalah customer segmen kita adalah perempuan usia 18 sampai 30. Nah, mereka ternyata adalah lebih banyak di Shopee misalnya. Nah, itu datanya dari mana? Itu harus harus ada data pendukungnya. Apakah dari riset, apakah dari jurnal, ya apakah dari berita, ya itu harus ada data pendukungnya. Benar nggak usia segitu tuh adanya di Shopee? Jangan-jangan mereka adanya di Bukalapak gitu kan? Nah, harus ada datanya. Nah, nanti kalian harus perbanyak atau lengkapi riset kalian, gitu ya, riset data kalian, ya, sebelum menentukan channel. Saya kasih contoh, misalkan ini data dari digital report dari We Are Social, ya, ini tahun 2024 ya, sebentar lagi expired nih. Ini data 2023 berarti, karena dia rilis Januari 2024. Ya, total populasi pengguna total populasi di Indonesia itu ada ini masih dunia nih, sorry. Ini masih dunia. Oke, Indonesia. Total populasi di Indonesia ada 278,7 juta jiwa. Pengguna seluler HP itu ada 353,3 juta. Jadi satu orang punya lebih, ya mungkin ada 2 atau 3 HP itu sekarang udah hal yang lumrah tuh, satu orang punya 2 HP misalnya, ya kan. Kemudian orang yang menggunakan internet sekarang udah mencapai 185,3 juta di Indonesia, atau setara dengan 66,5%. Banyak banget ya, 66,5%. Kemudian pengguna sosial media ada 139 juta orang pengguna sosial media. Hampir 50% ya, ada 49,9% yang menggunakan sosial media di Indonesia. Nah, di sini nanti ada datanya gini. Data kebiasaan-kebiasaan, apa yang suka dibeli gitu ya. Perempuan atau laki-laki yang lebih banyak, ya ini semuanya ada datanya di sini. Ya. Datanya ada di sini. Misalkan alasan orang main internet, waktu orang menghabiskan internet paling rata-rata itu 7 jam 38 menit. Banyak banget ya. Hampir sepertiga hidup kita habis di internet. Nah, sekarang orang nonton TV ya, yang broadcast maupun yang streaming yang kayak Netflix dan sebagainya itu 2 jam. Sosial media 3 jam 11 menit. Baca berita 1 jam. Dengerin musik 1 jam 31 menit. Dengerin radio 32 menit. Nah, radio udah turun banget ya. Main game 1 jam 12 menit rata-rata. Nah, ini data-data di sini. Misalnya penggunanya usia berapa sih? Ya. Ini alasan orang main internet. Pertama, nyari informasi. Kedua, tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Nyari ide dan inspirasi 70%. Ngisi waktu luang. Ya. Up to date dengan berita dan kejadian 61,1%. Nonton TV, video, film 60,6%. Ya, mengakses dan mendengar musik 58,4%. Mencari sesuatu
mencari bagaimana melakukan sesuatu, ya, misalkan ini tutorial ya, maka kalau di YouTube tuh banyak tuh tutorial apa, misalkan tutorial perbaiki HP, tutorial perbaiki laptop dan sebagainya, itu banyak banget tuh. Kemudian nyari produk dan brand, itu ada di urutan ke-9 baru. Jadi kalau kita jualan langsung hard selling, ya. Kenapa? Karena alasan orang main internet itu yang pertama bukan buat belanja, yang pertama untuk nyari informasi. Kayak kalau bikin konten di internet ya harus yang informatif, ya. Orang suka dikasih informasi. Ya, nyari produk dan brand itu cuma alasan yang ke-9. Kemudian bertemu dengan orang baru dan membuat koneksi baru. Kemudian mencari tempat, ya, liburan dan travel. Gaming turun ya. Mungkin waktu pandemi gaming itu tinggi. Sekarang gaming turun. Riset isu kesehatan dan produk kesehatan juga turun. Sharing opini juga turun. Ya, managing finance and saving cuma 36,0%. Ini alasan-alasan orang main internet. Ya, rata-rata kecepatan internet kita cuma 24,53 megabyte per second. Mbps-nya cuma 24,53. Ya kalau di luar negeri jauh banget nih. Makanya masih ketinggalan jauh kita dalam hal kecepatan internet. Tapi peningkatan udah cukup signifikan ya, 16,4%. Ya, tipe website yang paling banyak dikunjungi ya social network, sosial media. Kemudian yang kedua adalah chat dan messaging. Yang ketiga search engine dan web portal. Browser yang paling banyak digunakan Chrome, yang kedua Safari. Ini berarti pengguna Mac ya, iMac, iPhone ya, Safari kayaknya. Website yang paling banyak dikunjungi Google, YouTube. Nah, di sini kelihatan nih. Shopee ini menurut Similar Web Ranking ya. Shopee itu urutan ke-6. Tokopedia urutan ke-11. Nah, berarti lebih tinggi Shopee. 2 tahun yang lalu lebih tinggi Tokopedia. Nah, ini ada sesuatu berarti kan yang berubah. Lazada urutan ke-18. Kemudian ya, kalau menurut Semrush, Shopee itu urutan ke-11. Nah, di sini nomor 17 ada tuh Shopee Affiliate tuh, shopee.ee ya, Shopee Affiliate banyak juga tuh angkanya. Search engine yang paling banyak masih Google. Kedua adalah Bing, Microsoft Bing. Nah, paling banyak dicari di Google selama 2023 di Indonesia. Translate. Yang kedua Yandex, Google, TikTok, WA, YouTube. Nah, ini TikTok banyak banget ya. Ada TikTok download video TikTok, Snaptik itu juga kan download video TikTok kan. Terus SSS TikTok juga download video TikTok juga. Ada apa dengan video TikTok? Kenapa orang suka download video di TikTok? Nah, video yang paling banyak ditonton itu apa nih? Paling banyak any kind of video. Gaming sedikit ya sekarang ya. Sport lebih sedikit lagi dari gaming, cuma 23. Yang lumayan tinggi di sini adalah sekarang komedi ya. Makanya kita lihat banyak banget tuh sekarang channel-channel stand up komedian kan. Ada Titik Kumpul, ada apa lagi tuh yang si agak lain, apalagi itu yang kelompoknya itu Regen, lupa saya. Ini film yang paling banyak ditonton di streaming ya, Netflix, Disney Plus, Amazon, HBO. Skip aja lah. Nah, kemudian di sini ada data sosial media. Ya, sosial media tadi ada 139 juta usernya. %64,8% di atas 18 tahun.
Nah, pengguna sosial media paling tinggi adalah usia 25 sampai 34 tahun. Paling banyak laki-laki, 20%. Dari sini kita bisa tahu nih, kalau kita mau jualan misalkan produk kesehatan dengan segmen market orang tua, misalkan orang-orang lansia, ya kita jangan main di sosial media. Kita mau jualan produk kesehatan dengan segmennya lansia, ya jangan main di sosial media. Kenapa? Karena di sosial media itu cuma ada berapa orang tuh misalnya? 1,3 tambah 1,7. Cuma ada 3%. 3% orang lansia yang main di sosial media. Sedikit banget. Gitu. Berarti kalau kita mau jualan produk kesehatan, jangan jualan di sosial media. Ya produk ini ya, produk-produk kesehatan buat orang tua. Kecuali kalau suplemen gitu-gitu ya. Suplemen dan lain-lain masih cukup tinggi tuh. Di segmen usia 35 sampai 44 masih ada sekitar 20,8%, ya, masih tinggi. Nah, alasan orang main sosmed ya paling tinggi adalah ngisi waktu luang. Di sini nomor 4 ya, mencari inspirasi untuk melakukan sesuatu dan untuk belanja and to buy. Ya. Nomor 7 finding product to purchase ya. Cari produk untuk dibeli. Itu alasan ke-7. Sosial media yang paling banyak digunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok. 4 besar itu. Yang paling favorit WhatsApp, Instagram, TikTok. Facebook nomor 4. Nah, yang menarik di sini, yang paling ngabisin waktu adalah TikTok, ya. Dia memang nggak favoritnya ketiga, nggak banyak digunakan. Ya, penggunanya dia ada di nomor 4, tapi yang paling banyak ngabisin waktu adalah TikTok. Ya, 38 jam 26 menit. Ya, selama 1 bulan tuh rata-rata orang. Berarti dalam 1 hari bisa lebih dari 1 jam scroll di TikTok rata-rata. Nah, ini akun yang diikuti di sosial media paling banyak adalah teman, family, ya. Lalu band, penyanyi, musisi. Yang ketiga adalah entertainment, memes, dan parodi akun. Ya, memang orang Indonesia itu ternyata butuh hiburan. Ya, kita lihat ya, setelah teman, keluarga, dan orang yang dikenal, yang berikutnya adalah itu orang-orang entertainment. Ya. Akun-akun komedi, ya, aktor. Baru keempat itu influencer. Jadi kalau kita mau milih endorse ya sekarang yang lebih tinggi ratingnya adalah para komedian ya dibandingkan para influencer atau other expert ya. KOL itu sekarang di bawah para komedian kan, yang sering di TV itu kita lihat kan, adalah Kiki Saputri, Rigen, Indra Jegel gitu kan, Boris, itu kan semua komedian tuh basicnya kan, yang dilapor Pak gitu ya, dan itu semua basicnya kan komedian. Yang televisi kita tuh isinya komedian. Di TikTok kita scroll tuh potongan-potongan video komedi semua tuh. Ya, potongan-potongan stand up, potongan-potongan acara-acara komedi gitu ya. Karena orang Indonesia itu memang butuh hiburan sekarang. Yang paling banyak traffic dari Facebook. Nah, di sini juga ada data apa yang paling banyak dibeli ya ya, di Facebook paling banyak kata pencariannya apa, di YouTube apa, misalnya di YouTube kata pencarian paling banyak lagu, DJ, film, karaoke. Di Instagram apa yang paling banyak dicari sama orang? Di TikTok potensial reach 126,8 juta ya. Potensial jangkauan iklan di TikTok 126,8 juta orang. Ya. Usia berapa yang paling banyak di TikTok? Ya, laki-laki atau perempuan, ya, semuanya ada di datanya di sini nih. Ya, Messenger, LinkedIn, Snapchat, Twitter, terus kemudian produk apa aja yang dibeli, e-commerce, ya, produk apa yang banyak dibeli, apa alasan orang beli secara online? Pertama adalah kupon dan diskon.
Yang kedua customer review, ulasan. Yang ketiga free delivery ya, gratis ongkir. Ya tadi ya, kalau customer kita adalah customer yang nyari gratisan ongkir, maka kita jualannya di Lazada. Simple online checkout ya, yang gampang checkoutnya. Kalau menurut saya yang gampang checkoutnya ini di TikTok ya. TikTok lumayan gampang tuh checkoutnya, nggak ribet. Social like dan komen. COD ya kan, COD itu Shopee. Lalu yang berikutnya easy return policy ya, kebijakan pengembalian. Ini Shopee juga ya. COD cek dulu kan, kalau nggak suka dia bisa balikin. Ya, itu ternyata kenapa Shopee ngambil angle itu, ngambil promosi COD cek dulu. Ya karena itu jadi alasan orang Indonesia untuk belanja. Kita hitung tuh, kalau misalkan 29,8% tambah 31,2, ya udah 61%. Nih, 61% orang Indonesia itu memilih belanja karena COD dan karena bisa dikembaliin. Ya, kemudian next day delivery, click and collect, friendly. Social buy button ini bisa beli lewat tombol WhatsApp ya, nggak perlu lewat keranjang. Terus gue check out ya, nggak perlu daftar, bisa beli. Nah, ini alasan-alasan orang ya. Nah, yang paling banyak produk dijual di e-commerce, yang paling banyak elektronik, 10,71 miliar dolar. Kalau kita jualan makanan ya di online, di e-commerce masih besar juga tuh, 0,9 miliar. Yang paling banyak dicari di Google Shopping, HP, Samsung, iPhone, Oppo ya, masih mendominasi elektronik ya. Oke, ini data-data yang bisa kalian jadikan data pendukung dalam menentukan channel apa yang kalian pilih. Ya, paling banyak channelnya ini main channel for online brand research. Ya, paling banyak adalah social network ya, sosial media. Yang kedua search engine. Yang ketiga consumer review. Yang keempat dari website. Yang kelima dari aplikasi mobile. Nah, ini banyak orang nyari dari sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Jadi pekan depan tugas kalian tambahin ya. Tugas kalian tambahin di slide-nya, tambahin distribution channel-nya apa. Milik sendiri atau milik orang lain. Distribusinya langsung atau tidak langsung. Lalu channelnya mau jualan di mana? Mau jualan di offline kah? Atau di online? Kalau di offline, tentukan lokasinya. Misalkan saya mau buka toko. Tokonya di mana? Lokasinya, alamatnya. Ya. Apa alasannya milih lokasi tersebut? Saya mau jualan di pasar apa? Mau di mall apa? Alasannya apa? Kalau mau jualan online, online-nya di mana? Bikin toko sendiri atau di marketplace? Marketplace-nya yang mana? Ya, ditambahkan data penunjangnya tuh. Di Shopee karena apa? Karena pembelinya perempuan misalkan. Sesuai dengan customer segment ya, datanya dari kata data atau dari tadi yang saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya dilengkapi dengan datanya. Jadi bukan cuma memilih channel, tapi harus ada data pendukungnya. Harus ada alasannya kenapa milih channel tersebut. Itu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pembahasan tugas. Ya. Pembahasan tugas pekan lalu. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya sambil kalian perbaiki tugasnya sebelum nanti kita presentasi beneran di kelas. Kelas 5A. Ya, 5 ya. 5B, Pak. 5B, Pak. 5B, sorry ke 5A sih. Terus 5B. Kelas 5B. Yang pekan lalu berarti harusnya ditambahin value ya.
Zahra sudah presentasi ya, sudah minggu lalu udah ditampilin belum? Belum ya? Kayak saya baru lihat nih. Apa saya lupa? Ada orangnya Zahra? Ada Zahra? Ya, silakan gantian. Sekarang kalian yang ngomong. Mana Zahra? Benar Zahra ini ya? Zahra Fauzia. Nah, tahuan nih, ada orangnya nggak nih? Nyimak nggak orangnya nih? Kalau ada nih di Google Meet ada nih, harusnya orangnya ada juga. Jangan coba Bapak Google. Zahranya lagi ke toilet, Pak. Waduh. Kita ganti ya. Siapa kalau gitu? Ada yang mau sukarelawan? Cynthia udah belum Cynthia? Produknya apa sih? Apa nih? Crepes. Crepe apa crepes? Ada Cynthia? Ada, Pak. Oke, silakan. Dimulai, Pak. Untuk crepes ini, itu dia kue dadar tipis yang terbuat dari gandum atau tepung yang merupakan makanan yang sangat digemari di Indonesia atau di tempat lainnya. Bahan utamanya itu tepung, gandum, telur susu, mentega, dan garam. Terdapat 2 jenis crepes, yaitu rasa manis dan rasa asin. Crepes juga dapat digulung atau dilipat, juga diisi dengan berbagai macam isi. Crepes dapat dimakan dengan makanan apabila ia diasinkan dan diisi dengan keju, telur, jamur, atau produk lainnya. Untuk strength-nya sendiri itu ada bahan baku yang mudah ditemukan, target pasar yang di semua kalangan masyarakat, memiliki kualitas yang cukup tinggi, harga jual yang relatif murah, terdapat berbagai varian rasa mulai dari yang manis sampai yang asin, dan dapat dijual di berbagai macam pasar. Untuk weakness-nya, crepes merupakan makanan yang tidak tahan lama, kemasan yang kurang menarik dan tidak memiliki identitas sehingga kurang menarik. Distribusi produk crepes terbatas, mudah dicontoh oleh kompetitor lain. Untuk opportunity-nya, tempat penjualan yang strategis karena terletak di pasar jajanan, disukai oleh berbagai kalangan masyarakat, jumlah peminat yang tinggi, adanya penjualan yang dilakukan secara online berupa GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Kalau untuk Tris-nya sendiri, terdapat pesaing yang menjual produk lebih inovatif, adanya pesaing yang menjual produk lebih murah, jumlah kompetitor terus menambah. Dari hasil SWOT di atas, di total bahwa kesempatan berjumlah 10 poin, sedangkan untuk total poin kelemahan ada 7 poin, sehingga hasil tersebut menyatakan bahwa keuntungan lebih dominan dibandingkan dengan kerugian, sehingga usaha crepes ini layak untuk dilanjutkan. Customer segment. Untuk customer segmentasinya, dari demografi itu usianya 4-40 tahun, pekerjaannya bisa pelajar atau pekerja kantoran, terus jenis kelaminnya bisa perempuan dan laki-laki, pendapatannya Bapak ini lupa dibenerin, Pak. Kalau pendapatannya bisa menengah ke atas. Copy paste itu ya. Iya, Pak. Ini bahan mahal ya? Nggak terlalu sih, Pak.
Psikografisnya untuk gaya hidupnya dari orang yang memiliki gaya hidup suka jajan, mudah lapar, dan memiliki gaya hidup yang senang membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Krepas biasanya dikonsumsi pada saat jam tanggung antara makan siang dan makan malam. Untuk kepribadiannya itu menyukai makanan manis dan gurih, up to date dengan perkembangan kuliner, menyukai cemilan, suka mencoba hal baru dan beragam, akan tertarik dengan varian rasa dan bentuk kue krepas yang berbeda-beda. Untuk geografinya, lokasinya itu biasanya ditemukan di tempat di area sekolah ataupun bisa juga di komplek dan industri kecil, di pasar-pasar. Untuk iklimnya itu tidak cocok dimakan saat sejuk karena krepas mudah lumer di suhu ruang. Krepas memiliki sifat tipis yang renyah dan memerlukan suhu ruang agar tetap crispy. Untuk budayanya, krepas dapat dikonsumsi oleh segala budaya karena bahan pembuatannya yang halal dan sudah banyak dikenalkan oleh masyarakat umum. Kepadatan penduduknya, krepas cocok dijual di daerah yang padat penduduk karena dapat menambah keuntungan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Oke. Untuk perilaku frekuensi pembelian, untuk orang yang sering membeli, konsisten terhadap rasa dan kualitas pada produk krepas, serta menyediakan topping tambahan atau bonus untuk pelanggan. Untuk orang yang sesekali membeli, memanfaatkan harga diskon, promo, musiman, dan tujuan pembeliannya untuk cemilan ringan dekat dengan pusat perbelanjaan event tertentu. Untuk value proposition-nya ada accessibility. Business class ini dapat dengan mudah ditemukan oleh pelanggan karena terletak di lokasi yang strategis, biasanya di depan sekolah dan tempat ramai. Produk ini juga mudah untuk dijangkau dan tidak terbatas oleh jenis kelamin dan umur. Untuk customisasinya, produk ini menyediakan berbagai macam topping dari yang manis hingga yang gurih sesuai permintaan konsumen. Oke. Oke, bagus ya presentasinya. Ini saya suka template-nya, desainnya template dari Canva ya? Iya, Pak. Oke. Ya, template-nya nggak bikin ngantuk ya. Gede-gede judulnya. Strength-nya oke, weakness-nya juga udah tepat. Ini. Oke. Customer segmentnya juga lengkap ya. Ada geografi segala macam. Geografi itu sebenarnya dia bisa dipisahkan dari demografi, bisa juga digabungkan. Ya, kalau digabungkan juga nggak apa-apa di aspek demografi. Oke. Nah, paling di value-nya ini aja ya. Kalau saya tangkap ini di sini analisisnya secara general, lebih general ya. Bisnis crepes ini dapat dengan mudah ditemukan oleh pelanggan karena terletak di lokasi yang strategis. Nah, maksudnya itu bukan proposition dari bisnis crepes secara umum. Sebetulnya yang saya inginkan adalah rencana bisnisnya siapa tadi presentasi? Cynthia ya. Bisnis crepesnya Cynthia itu mau dijualnya seperti apa gitu. Bukan bisnis crepes secara umum gitu ya. Nah, bisnis crepesnya Cynthia itu mau seperti apa? Apakah mau bikin cabang banyak gitu ya? Kalau bikin cabang banyak ya benar value-nya accessibility. Misalkan mau bikin 10 cabang, saya mau launching 10 cabang misalnya. Nah, itu berarti benar value-nya ditawarkan oleh Cynthia adalah accessibility gitu. Tapi kalau cuma satu ya bukan accessibility namanya. Itu ya. Kalau di sini kan yang saya tangkap analisis
produk analisis produk wrap secara umum ya, bukan yang jadi ide bisnis Cynthia. Lalu yang di sini ada lagi customization. Nah, seperti saya sudah sampaikan bahwa ketika kita menentukan value proposition itu jangan banyak-banyak, satu aja. Kenapa? Karena untuk menentukan value itu kita harus fokus ya. Nggak mungkin kita bisa fokus pada dua hal sekaligus, kecuali kalau bisnis kita sudah sustain, sudah jalan gitu ya. Kalau kita mau pengembangan atau kita mau penambahan, dan itu pun harus masih terkait atau relevan dengan value sebelumnya. Jadi value itu harus cukup satu aja. Ya, walaupun mungkin value-nya itu nggak berdikotomi atau nggak kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, tapi tetap dia akan mengganggu fokus kita. Ingat, value itu apa? Value itu kan alasan orang kenapa beli produk kita. Kenapa orang nggak beli produk lain? Kenapa customer itu memilih produk kita? Alasan utamanya apa? Ya mungkin produk kita memang bisa di-customize. Produk kita memang bisa dijual murah, misalkan. Banyak tuh. Tapi apa yang paling mau kita tonjolkan dari produk kita? Itulah value. Kalau mau bicara accessibility, ya accessibility. Kalau mau customisasi, ya customisasi. Ya. Dan harus konsisten. Harus bisa divalidasi. Ya, harus bisa divalidasi. Kalau accessibility, ya pembuktiannya apa? Pembuktiannya ya berarti harus banyak cabangnya, ada di mana-mana, tempatnya mudah dicari atau strategis. Gitu ya. Kalau mau customisasi, ya apa pembuktiannya? Berarti produknya harus bisa di customize. Gitu, harus bisa di custom. Gitu kan. Gitu. Jadi jangan mengklaim tapi kemudian tidak bisa divalidasi. Jadi pilih salah satu. Ya mau apa? Yang mana yang jadi value-nya? Yang mau diunggulkan apa ke pelanggan? Gitu ya. Nah, kalau ini masih secara general. Lalu kemudian perlu juga ya. Ini apa namanya? Repes. Repes itu apa? Namanya? Kue leker, Pak. Kenapa? Nggak jadi, Pak. Nah, sekalian kalau kalian bikin ide, sekalian nama brandnya apa? Nama mereknya apa? Gitu. Crepes ini kan nama produk kan, nama produknya, nama dagangnya kan. Nah, lalu mereknya apa? Nah, sekalian ditentukan. Yang namanya ide bisnis itu ya sekalian nama produknya, apa nama tokonya atau nama produk, nama apa gitu kan. Kan ada ya macam-macam ya kayak itu namanya gitu. Nah, kalian tentukan sekalian. Ya, jadi supaya nggak kerja dua kali. Gitu. Kalau bisa, kalau memang namanya bagus, didaftarin mereknya sekalian, daftarin merek supaya nggak diburu ambil orang misalnya namanya bagus nih dan kalian serius nih mau jalanin ide ini. Ya sekalian aja dieksekusi, didaftarin mereknya gitu ya. Siapa tahu beneran bisa jalan rezekinya di sini. Gitu. Oke. Gimana dia? Jadi value-nya apa? Value-nya apa jadinya? Value-nya jadinya custom aja, Pak. Customization. Iya, Pak. Berarti customer bisa pilih topping. Iya, Pak. Ya, toppingnya ada berapa macam yang bisa dipilih? Kalau dipilih bisa 15 lebih, Pak. Oke. Ya 15 tuh masuk customization, oke lah. Ya, kalau kustomisasi cuma misalkan bisa dipilih Pak ada 2 jenis ya, itu namanya bukan kustomisasi kalau 2 jenis gitu ya. Cuma pilihan doang deh mau yang A atau yang B gitu kan. Kalau kustomisasi ya dia banyak pilihan tuh. Customer bisa pilih sesuai dengan seleranya. Oke. Ya, thank you. Terima kasih Cynthia. Lanjut berikutnya siapa? Siapa berikutnya?
Keripik singkong udah belum nih, Alfa Givari? Udah kayaknya ya. Udah ya, kalau nggak salah ya. Muhammad Refah ada, Muhammad Refah, Pancong Lumer. Lah, gambar awas ini. Ada Refah? Ada nggak orang Refah ini? Dia baru join. Gimana Refah? Gimana Refah? Udah? Hadir Pak, tadi keluar bentar Pak. Keluar bentar, keluar kemana? Ada Adil dia. Oke, silakan Refah. Ini Refah saya tahu kecilnya ya. Ya, silakan Pak. Jadi introduction-nya pancong lumer itu merupakan makanan dari Jakarta yang populer dengan sebutan pancong lumer. Di pancong ini hasil modifikasi dari adonan kue pukis yang dipanggang menggunakan cetakan pancong dan berbentuk seperti pancong serta disajikan dalam keadaan setengah matang. Ada sedikit perbedaan dalam penyajian kue pancong dahulu dengan kue pancong lumer yang viral belakangan ini. Kue pancong lumer yang sekarang lebih populer dengan tekstur lembutnya dan dengan pilihan topping lebih beragam. Ada topping ini akan memberikan rasa manis dan lumer di dalam mulut dengan kenikmatan berbeda. Jadi untuk strengths-nya yaitu rasa yang kaya, bahan baku yang terjangkau, dan produk yang mudah dicari. Sedangkan untuk weakness-nya, produk pancong lumer ini tidak tahan lama, tekstur dan rasanya yang terlalu manis dan tidak baik dikonsumsi berlebihan. Untuk traits-nya yaitu mulai banyaknya pesaing, naiknya harga bahan baku, dan banyaknya pesaing dengan harga yang lebih murah. Untuk opportunities-nya, e-commerce dan penjualan online, inovasi produk, kemitraan kolaborasi, ekspansi pasar. Jadi kesimpulannya, bisnis pancong lumer ini memiliki beberapa keuntungan seperti beragam inovasi dan sedang populernya di kalangan remaja membuat pancong lumer baik diminati, namun bisnis juga memiliki kekurangan dalam hal persaingan. Karena dengan meningkatnya minat juga pasti akan dibarengi dengan meningkatnya persaingan pasar. Lalu untuk customer segmentation-nya, demografinya, untuk usianya, pancong lumer itu biasanya untuk yang berusia 13-35. Kalau untuk pekerjaannya, pancong lumer ini untuk pelajar atau mahasiswa dan untuk pekerja kantoran. Dan untuk kalau jenis kelaminnya yaitu perempuan maupun laki-laki. Untuk pendapatannya untuk semua golongan seperti tingkat rendah, menengah, dan tinggi. Untuk customer segmentation psikografisnya itu pencari pengalaman, experience seeker-nya tertarik mencoba varian rasa yang unik atau inovatif, menyukai pengalaman kuliner baru, dan sering berburu makanan trendy. Untuk yang pragmatisnya mencari cemilan yang praktis dan mudah diakses, dan lebih fokus pada nilai dan efisiensi dalam pembelian. Untuk yang geografisnya yaitu lokasi dan aksesibilitas. Untuk lokasinya yaitu berdasarkan target penjualan, jika dilihat dari usia konsumen untuk remaja, maka pancong akan dengan mudah menarik konsumen jika dibuka di area padat penduduk. Untuk aksesibilitasnya menyediakan produk di lokasi yang strategis seperti
di pasar tradisional ataupun di dekat jalan raya ataupun sekolah. Untuk yang perilakunya, frekuensi pembeliannya, pelanggan reguler sering membeli panjang lumer mungkin untuk cemilan sehari-hari. Pelanggan musiman membeli lebih banyak saat acara tertentu atau festival. Yang kedua, kebiasaan pembelian spontan, mencari cemilan saat melihat produk di toko. Atau pembeli terencana, yaitu membeli setelah melakukan riset atau rekomendasi. Yang ketiga, respon terhadap promosi. Respon positifnya tertarik pada diskon, promosi, atau paket bundling. Untuk respon negatifnya tidak terpengaruh oleh promosi, lebih fokus pada kualitas. Untuk value proposition-nya, newness-nya dengan mengeluarkan varian baru yang belum ada di toko lain dan yang sedang mengikuti trending. Untuk customization-nya, produk ini menyediakan berbagai macam topping. Untuk aksesibilitas, untuk yang accessibility-nya, bisnis panjang lumer ini dapat ditemukan dengan mudah karena terletak di lokasi strategis seperti dekat sekolah ataupun bersebelahan dengan jalan besar. Untuk price-nya, produk ini dijual dengan harga yang terjangkau karena memiliki target pelanggan anak sekolahan ataupun mahasiswa. Iya, terima kasih. Oke, ini ya yang lain bagus ya, cuma tinggal di value-nya aja. Value-nya kebanyakan ini. Ya harus fix mana yang mau dipilih. Kebaruan, misalkan newness, mengeluarkan varian baru yang belum ada di toko lain dan yang sedang mengikuti tren, ya kan? Kalau misalkan mau value kebaruan, ya seperti yang saya sampaikan pekan lalu, maka konsekuensinya adalah harus terus inovasi, harus ada selalu sesuatu yang baru, ya karena pasti akan yang baru itu pasti akan jadi lama juga pada akhirnya. Kalau mau kustomisasi masuk, misalkan kustomisasi topping, bisa dipilih beberapa jenis kustomisasi toppingnya, misalkan customer bisa request itu masuk. Nah, kalau accessibility dan price ya masuk juga sebetulnya ya, bisa di mana-mana dijualnya, price-nya juga nggak mahal kan, dia bisa terjangkau. Tapi dari 4 ini harus ada satu yang difokuskan sebagai value proposition-nya. Jadi nggak bisa kita ambil semuanya. Gitu. Jangan diambil semuanya. Ya. Pilih salah satu yang paling menonjol, yang paling ingin ditonjolkan tuh yang mana? Ya, apakah aspek kebaruannya, apakah aspek kustomisasinya, ya apakah harganya yang murah, terjangkau, apakah accessibility-nya yang mudah ditemukan. Itu pilih salah satu, jadi nggak mungkin bisa semuanya. Ya, ini kecuali kalau sudah jalan lalu mau ditambah ya nggak apa-apa, tapi harus selaras, tambahan value-nya harus sesuai dengan value yang sebelumnya. Jadi bicaranya di satu hal aja, mau newness ya newness, ya kebaruannya apa. Nah, tantangannya kalau kebaruan ya harus dilengkapi, harus terus berinovasi. Gitu ya, pilih salah satu ya. Reva, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak tuh nggak akan fokus. Produk kita nanti nggak melekat di kepala pelanggan. Ya, di pikiran pelanggan tuh produk kita nggak melekat kalau kebanyakan value-nya. Ya, saya selalu kasih contohan misalkan seperti Pepsodent ya. Pepsodent itu kan melekat sebagai pasta gigi yang pasta gigi keluarga Indonesia gitu ya. Ya, Sensodyne pasta gigi untuk gigi sensitif. Udah, dia value itu aja. Walaupun misalkan kita lihat Sensodyne itu bisa aja tuh dia misalkan mengambil angle bahwa Sensodyne itu ya harganya misalkan Pepsodent itu bisa aja ngambil angle sebagai Pepsodent dengan harga dengan pasta gigi dengan harga yang murah, bisa diambil angle itu. Tapi kan dia nggak pernah bicara soal harga. Ya, padahal Pepsodent itu harganya paling murah ya kan dibandingkan yang lain. Tapi Pepsodent nggak pernah bicara soal harga. Jadi value-nya bukan tentang harga. Ya. Padahal dia bisa value dia jualan bahwa produk dia paling murah harga itu bisa, tapi dia nggak ambil itu. Dia lebih memilih value sebagai
pasta gigi untuk keluarga Indonesia. Itu yang ditampilkan di iklannya, di media promosinya dan sebagainya. Gitu. Jadi walaupun produk kita bisa nih ambil 4 value proposition sekaligus, itu bisa kita masuk di situ. Harganya bisa murah, jualannya ada di mana-mana, bisa di customize gitu ya. Semuanya bisa kita masukin, tapi tetap harus ada satu value yang ditonjolkan, yang kita mau dikenal sebagai produk apa. Alasan utama pelanggan milih produk kita itu karena yang mana. Gitu ya. Itu yang penting. Oke. Pilih salah satu ya, Reva ya. Oke, Pak. Baik, Ya. Pak. Saya udah lama nggak ke rumahnya Reva nih, udah berapa tahun. Saya tahu Reva waktu masih pakai celana merah ya, masih SD. Kecil banget itu, Pak. Saya SD sama. Baik, ya silakan lanjut. Siapa lagi? Sekarang satu orang lagi ya. Satu orang lagi nih sebelum kita break. Satu orang lagi. Ya, belum. Zahira, ada Zahira. Ada, Pak. Oke, ini makanan semua nih ya. Oke, silakan. Belum ya, Zahira belum kan minggu lalu ya? Oh, udah. Belum. Belum. Oke, silakan. Pempek. Saya share screen sendiri, Pak. Oh, ini belum, bukannya masih share screen? Enggak ya? Sebentar, saya share screen. Oke, dah. Udah muncul pempeknya? Ya, silakan. Pempek Palembang merupakan hidangan khas Palembang, Sumatera Selatan yang memiliki cita rasa ikan yang disajikan dengan kuah berwarna hitam bernama coko. Banyak orang yang menyukai pempek mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, karena pempek sudah terkenal dengan kelezatannya. Bisnis pempek Palembang merupakan usaha yang menjanjikan dalam potensi pasar yang sangat luas dan sangat mudah diterima oleh masyarakat. Untuk di bisnis pempek Palembang ini analisis SWOT-nya, strength-nya yang pertama ada modal bisnis pempek Palembang relatif kecil, bahan baku produksi pempek mudah ditemukan, proses pembuatan pempek terbilang mudah, dan cita rasa pempek cocok di lidah masyarakat. Selanjutnya ada weakness, pempek tidak cocok untuk konsumen yang memiliki alergi ikan atau seafood. Pempek tidak dapat dijadikan sebagai makanan utama, dan tidak memiliki daya simpan yang lama. Lalu ada opportunities. Yang pertama, pempek dapat dibentuk beraneka bentuk pempek, menawarkan pelayanan delivery dan take away. Pempek cocok untuk hidangan pembuka, dan rasa pempek dapat diinovasikan. Selanjutnya ada threats. Munculnya pesaing bisnis makanan yang lebih modern, konsumen dapat bosan dengan rasa pempek yang tersedia, dan kenaikan harga bahan baku seperti ikan tenggiri dan bahan lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Ide bisnis pempek Palembang merupakan ide bisnis yang memang mempunyai prospek yang baik untuk dijalankan sebagai suatu pilihan yang tepat dalam dunia bisnis. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, bisnis pempek merupakan bisnis yang menguntungkan sehingga bisnis ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada customer segmentation demografi. Usia dan jenis kelamin. Ini adalah target konsumen pempek adalah laki-laki dan perempuan mulai dari anak-anak sampai lansia yang berusia 7-60 tahun. Dari pekerjaan harga cukup terjangkau, cocok untuk semua jenis pekerjaan seperti pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, wirausaha, dan lainnya.
Selanjutnya ada penghasilan. Konsumen berpendapatan rendah karena harga terjangkau. Bisa juga konsumen berpendapatan tinggi karena pempek merupakan makanan tradisional yang digemari oleh banyak orang. Selanjutnya ada customer segmentation geografis. Yang pertama, lokasi yang strategis adalah daerah perkotaan seperti area perkantoran, kampus atau sekolah, dan tempat wisata. Lalu iklim, pempek cocok dimakan pada saat musim hujan dengan udara yang dingin karena pempek merupakan makanan berkuah yang hangat. Selanjutnya ada kepadatan penduduk. Pempek cocok dijual di daerah padat penduduk karena dapat menambah konsumen dan menambah keuntungan. Lalu ada customer segmentation psikografis. Untuk gaya hidupnya, tidak hanya konsumen yang memiliki gaya hidup yang sederhana saja, melainkan dengan adanya cita rasa khas Palembang, hal ini juga akan menarik minat para konsumen yang memiliki gaya hidup yang tinggi. Untuk kepribadian itu, menyukai makanan gurih, peduli terhadap kelestarian makanan Nusantara, dan menyukai cemilan. Lalu ada value proposition, yang pertama ada customization. Pempek Nusantara menawarkan berbagai jenis pempek mulai dari pempek lenjer, pempek kapal selam, pempek keriting, dan lainnya dengan isi pempek yang berbeda-beda yang dapat menyesuaikan keinginan konsumen. Dan ada accessibility. Pempek Nusantara mudah diakses dan ditemukan oleh konsumen karena terletak pada lokasi strategis, yaitu area perkantoran, kampus atau sekolah, dan tempat wisata. Pempek ini juga dapat dibeli pada marketplace seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Oke. Pertanyaan pertama, Zahira Ersa Luna, panggilannya siapa? Zahira? Iya, Pak. Zahira orang Palembang atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Kirain wong Kito. Kalau wong Kito harusnya dimasukin di strength-nya ya. Jadi kalau di analisis SWOT itu teman-teman sekalian, itu bukan cuma SWOT dari sisi produknya ya, tapi juga bisa SWOT dari sisi individu pelaku usahanya. Misalkan idenya jualan pempek Palembang, kekuatannya misalkan saya asli Palembang atau orang tua saya asli Palembang, sehingga saya punya resep asli bagaimana membuat pempek Palembang. Itu contohnya. Weakness-nya juga gitu, bisa dari weakness individu. Misalkan tadi ya, siapa namanya? Zahira bukan orang Palembang ya, weakness-nya itu bisa jadi weakness tuh. Kelemahannya saya bukan orang Palembang asli, misalkan itu. Sehingga saya tidak tahu cita rasa pempek Palembang yang asli itu seperti apa. Itu bisa menjadi masuk ke weakness. Jadi analisis SWOT itu nggak mesti harus hanya dari produknya aja, tapi bisa juga dari sisi pelaku usahanya. Gitu, opportunities dan threats-nya juga gitu. Ya, overall yang lain udah oke, tinggal di sini aja lagi-lagi di value. Ya, value-nya tolong fokusnya di mana? Ya, mau fokusnya di mana? Mau di customization atau di accessibility? Ya, harus diputuskan tuh. Atau mau value yang lain? Ya, pempek itu kan makanan yang populer. Merek-merek pempek yang populer banyak banget. Yang sudah terkenal lebih dulu ya. Seperti misalnya ada pempek candy. Jadi saya sering bolak-balik ke Palembang tuh. Itu pasti dibawain oleh-olehnya pempek. Nah, apa keunggulannya? Value apa yang mau ditawarkan sehingga saya harus beli pempek Nusantara ketimbang pempek dengan merek-merek yang sudah terkenal tadi? Ya. Apa kelebihannya? Nah, kalau dibilang pempek asli Palembang bukan. Karena kan yang jualan bukan orang asli Palembang gitu ya. Nah, sehingga apa yang bisa ditonjolkan? Customization rasanya enggak juga, karena ya memang ya pempek itu variannya banyak, lenjer, kapal selam, ya, pempek bakar dan lain-lain gitu ya. Nah, kayaknya semua pempek, semua pedagang pempek menawarkan varian itu, gitu. Enggak ada tuh pedagang pempek yang menawarkan yang nggak menawarkan varian macam-macam dari jenis pempek tadi.
gitu. Ya, pasti menawarkan itu. Maka sebenarnya customization itu menurut saya nggak cocok tuh kalau misalkan dijadikan value, karena semuanya menawarkan itu, menawarkan hal yang sama, kecuali kalau pedagang pempek lain nggak menyediakan atau nggak menawarkan varian tadi, ya itu nggak masuk ke customization gitu ya. Itu masuk ke customization. Accessibility, kalau accessibility pertanyaannya apakah orang dari misalkan di sini mudah diakses dan ditemukan oleh konsumen karena terletak pada lokasi strategis, yaitu perkantoran, kampus atau sekolah dan tempat wisata. Nah, mau berapa tempat bukanya gitu ya. Mau buka di beberapa banyak cabang, diakses kan, dijangkaunya di mana. Kayak gitu. Nah, ini perlu dikritisi lagi nih, perlu dipikirkan ulang. Value apa sih yang bisa ditonjolkan dari pempeknya Zahira gitu ya. Apakah pempek dengan kualitas premium misalnya. Jadi kalau pempek asli nggak bisa karena Zahira bukan orang Palembang. Makanya tadi itu hal yang saya tanyakan tuh. Pak Ira, Zahira orang Palembang atau bukan? Kalau Zahira orang Palembang bisa tuh mengklaim sebagai autentik pempek from Palembang misalkan, atau pempek Nusantara, pempek dengan authentic taste misalkan gitu ya, dengan cita rasa asli. Nah, kalau yang jual orang Palembang, nah kalau misalkan bukan orang Palembang, apa nih kira-kira yang bisa dijual? Apa kualitasnya? Apa jumbonya misalnya, pempek jumbo misalkan? Atau bikin sesuatu yang baru, ada pempek lenjer, pempek kapal selam, bikin misalkan pempek kapal perang misalkan, gitu. Atau pempek pesawat terbang. Ya, itu sesuatu yang baru tuh, value yang baru, bikin orang penasaran. Oh, pempek kapal selam udah biasa gitu ya, di semua toko oleh-oleh, semua toko pempek itu jualan pempek kapal selam. Nah, di pempek Nusantara tuh ada pempek pesawat terbang misalnya. Oh, itu unik tuh. Ya, itu sesuatu yang baru, newness kan, value-nya. Kayak gitu contohnya. Bikin orang penasaran, bikin orang tertarik gitu ya. Yang nggak ada di toko lain tapi ada di pempek Nusantara itu apa? Gitu. Ya. Nah, silakan dipikirkan tuh, dan jangan lebih dari satu aja. Ya, satu aja. Ya, gitu ya. Silakan dipikir-pikir lagi. Ya, lagi-lagi saya pesan buat yang lain ya, nanti bisa diperbaiki yang belum ditampilkan, perbaiki itu. Value itu cukup satu aja. Kalian benar-benar pikirkan, kalian benar-benar analisis mana satu aspek yang paling unggul, yang paling bisa diunggulkan. Ya, yang nggak ada di toko lain, nggak ada di kompetitor, yang jadi keunggulan kalian tuh apa? Ya, itu yang kalian jadikan value-nya. Gitu, aspek itu yang paling jadi kalian value-nya. Jangan terlalu banyak. Ya, supaya fokus membangun value-nya. Gitu. Oke, lalu next untuk tugasnya, ke depan tambahin lagi channel distribution. Channel distribution harus dilengkapi dengan analisa data, ya. Kenapa pilih Tokopedia? Karena alasannya di Tokopedia ada sekian banyak pencarian, misalkan ada sekian ribu pencarian untuk produk A, misalkan. Kenapa di Shopee? Karena misalkan pembeli Shopee mayoritas adalah perempuan, sesuai dengan customer segmen kami, misalkan. Nah, ada datanya tuh. Datanya dapat dari mana? Bisa dari berita, dari survei, dari jurnal, ya, dari Google Trend, dari segala macam sumber yang bisa menyajikan data. Jadi ketika menentukan channel distribution, jangan berdasarkan asumsi, atau bahkan jangan ikut-ikutan sama orang. Oh, ternyata kompetitor saya jualannya di sini, saya ikutan jualan di situ juga. Ya, belum tentu kompetitornya benar. Jadi harus punya data, based on data. Gitu ya, nanti bisa dicari lah, di googling, dicari gitu ya. Misalkan mau jualan pempek, channelnya di mana pempek? Lebih banyak di GrabFood, di GoFood, atau di ShopeeFood misalnya. Pilih salah satu misalnya, atau mau ketiga-tiganya, alasannya apa? Ya. Atau mau jualan apa tadi itu? Pancong lumer. Mau buka toko, mau buka gerai offline atau mau buka outlet offline. Di mana lokasinya? Ya, seberapa strategis lokasinya? Alamatnya di mana? Gitu. Ya, berdasarkan pengamatan, lokasi ini ternyata
berada di simpang jalan, misalkan ada di perempatan jalan yang selalu ramai selama 24 jam misalkan gitu. Atau berada di depan sekolah, ya, atau ada di depan kampus, ada di area kantin kampus. Nah, itu kan akan menunjukkan betapa strategisnya. Ya, jadi alasan yang menguatkan. Gitu. Jadi data yang menunjang keputusan dalam menentukan channelnya. Gitu. Jadi harus ada data penunjangnya. Mau offline, mau online, itu harus ada data penunjangnya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini untuk tugas pekan depan? Nggak ada? Cukup jelas, Pak. Ya, oke. Kalau cukup, ya kita sudahi. Terima kasih atas perhatiannya siang hari ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.